Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang perang Tabuk. Kita masuk pada bagian yang kedua ya. Pada pertemuan lalu telah kita bahas bagaimana para sahabat yang mereka bersedih tidak bisa ikut dalam perang Tabuk. Di antara mereka ada yang menangis, di antara mereka ada yang akhirnya harus berjanji akan memberikan hasil ghanimahnya kepada siapa yang bisa bawanya. Dengan berbagai macam cara mereka berusaha untuk pergi ke perang Tabuk. Padahal perang tersebut perang yang sangat sulit. Ya, di musim panas, perjalanan jauh, kemudian musuh sangat banyak ya. Adapun orang-orang munafik ya, maka mereka ini kesempatan untuk tidak ikut dalam perang ya. Orang-orang berusaha mencari uzur karena perang kali ini menakutkan ya. Perjalanan jauh, musim panas, musuhnya banyak ya. Maka di antaranya ada orang-orang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk tidak ikut dalam jihad ya. Mereka minta izin, kata mereka banyak urusan ya, jauh, harus ngurus anak-anak dan istri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian izinkan mereka ya. Ya. Dan mereka berdusta ya. Dan jumlah mereka itu ada 82 orang. 82 orang dari Arab Badui, alasan tidak mau ikut perang. Dan Allah turunkan ayat tentang mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamul kadzibin." Allah maafkan engkau wahai Muhammad. Kenapa kau izinkan mereka untuk tidak ikut perang? Hingga jelas bagi engkau yang jujur dan engkau tahu mana yang bohong. La yasta'dzinuka alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Sungguhnya orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak akan minta izin kepadamu untuk meninggalkan jihad. Justru mereka ingin jihad. Mereka ingin mengorbankan harta mereka dan jiwa mereka. Wallahu alimun bil muttaqin. Allah tahu siapa yang bertakwa. Innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sungguhnya yang minta izin untuk tidak ikut jihad adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Dan hati mereka penuh dengan keraguan dan mereka berputar dalam keraguan tersebut. Ya, demikianlah kita bagaimana orang-orang yang beriman, para sahabat mereka justru semangat berusaha untuk menyambut panggilan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengorbankan jiwa, raga dan harta mereka. Orang-orang Arab Badui tadi 82 orang tidak ikut dengan berbagai macam alasan. Demikian juga sebagian orang-orang munafik tidak ikut ya. Ya. Mereka beralasan ya kami tidak mampu melawan Romawi. Safar terlalu jauh, kemudian jarak terlalu jauh, musim panas ya. Kemudian musuh terlalu berat. Mereka beralasan ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan menurunkan ayat-ayat tentang mereka. Makanya sebagian ulama menamakan surat At-Taubah adalah surat yang yang membongkar ya, yang tafdhah, membongkar aib-aib orang-orang munafikin. Ya, di situ di Madinah sudah ada orang munafikin dan Allah bongkar aib mereka banyak dalam surat At-Taubah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim asy-shuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun." Seandainya ghanimah tersebut ya lau kana 'aradan qariban ya, seandainya ghanimah tersebut mudah untuk didapat, ya safarnya pendek, jaraknya pendek, tentu mereka akan berangkat dengan engkau. Tetapi tatkala jarak jauh, mereka cari alasan. Wa sayahlifuna billah, dan mereka bersumpah dan mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Tidak ragu-ragu padahal mereka berdusta. Kata mereka, "Law istata'na la kharajna ma'akum." Sungguh kami kalau mampu kami akan berangkat bersama engkau wahai Muhammad. Tapi kami enggak mampu. Kata Allah, "Yuhlikuna anfusahum." Mereka telah membinasakan diri mereka sendiri. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Allah tahu mereka berdusta. Ketika Rasulullah SAW sudah berangkat dan mereka tidak ikut, mereka gembira, bahagia karena tidak ikut perang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah."
wa qalu la tanfiru fil har. Orang-orang yang ditinggal oleh Nabi yaitu orang munafik, mereka gembira tidak ikut perang. Dan mereka benci untuk berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu la tanfiru fil har, bahkan mereka memprovokasi orang-orang untuk tidak berangkat. Kata mereka, la tanfiru fil har, janganlah kalian berangkat di musim panas seperti ini. Ini musim panas, jauh lagi, tidak usah berangkat. Musuh terlalu berat. Mereka justru memprovokasi orang-orang untuk tidak ikut berangkat. Kata Allah, kul naru jahannama asyaddu harra. Memang benar di Madinah ketika itu musim panas. Tetapi ingat, neraka jahanam lebih panas. Lau kanu yafqahun, kalau mereka paham. Kata Allah, falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Silakan kalian tertawa sebentar dan kalian akan menangis ya banyak nanti. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagaimana balasan atas perbuatan mereka. Ada seorang munafik namanya Al-Jad bin Qais. Al-Jad bin Qais ya. Dia tidak ikut perang. Dia cari alasan orang munafik. Ada yang bilang terlalu jauh lah. Ada yang bilang urusan banyak, urusan anak-anak ya, banyak urusan ya. Di antaranya ada yang bilang saya tidak mau perang karena takut terfitnah dengan wanita-wanita berambut pirang. Karena orang-orang Romawi orang cantik-cantik, saya tidak kuat melihat wanita-wanita cantik. Di antara mereka namanya Al-Jad bin Qais. Al-Jad bin Qais adalah Sayyid Bani Salamah ya. Dia adalah pemimpin dari Bani Salimah, Sayyid Bani Salimah. Bani Salimah itu adalah para sahabat yang tinggal di daerah Masjid Al-Qiblatain. Mungkin teman-teman yang sudah kawan-kawan yang sudah pernah pergi ke Madinah tentu sering lihat Masjid Al-Qiblatain. Situlah kampung Bani Salimah. Ya agak jauh dari Masjid Nabawi. Kampung Bani Salimah itu di Masjid Al-Qiblatain. Mereka tinggal situ, pimpinannya Al-Jad bin Qais. Al-Jad bin Qais hanya saja kemudian orangnya ternyata orang munafik. Maka Rasulullah SAW berkata kepada dia ketika perang Tabuk. Dia berkata, "Ya Jad, hal lakal amu fi jiladi Banil Asfar?" Ya, tidakkah kesempatan tahun ini bagimu untuk memerangi Banil Asfar, yaitu orang-orang berkulit putih, maksudnya adalah orang-orang Romawi berambut pirang? Faqala, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, aw ta'dhanu li wa la taftinni?" Bisakah kau izinkan aku untuk tidak ikut berangkat ya Rasulullah? Jangan kau bikin aku terfitnah ya Rasulullah. Fa wallahi laqad arafa qaumi annahu ma min rajulin bi ashadda ujban bin nisa'i minni. Sungguh kaumku telah tahu aku adalah orang yang paling tidak bisa tahan dengan perempuan. Aku paling terfitnah dengan perempuan cantik. Wa inni akhsha in ra'aitu nisa'a Banil Asfar alla asbir. Aku khawatir kalau aku lihat perempuan dari Bani Al-Asfar dari kaum Romawi yang berambut pirang, aku tidak akan sabar. Aku khawatir terjerumus dalam zina dan yang semisalnya. Alasan dia tidak mau perang, khawatirnya takut terfitnah. Maka Rasulullah SAW pun berpaling dari dia. Kemudian Rasulullah berkata, "Qad adzintu laka," aku izinkan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Jad bin Qais, "Wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni." Di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, "Izinkanlah aku wahai Muhammad untuk tidak ikut perang. Wa la taftinni, jangan kau jerumuskan aku dalam fitnah wanita." Ala fil fitnati saqatu, justru mereka terjerumus dalam fitnah, dalam api neraka. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Sungguhnya neraka jahanam akan meliputi mereka, meliputi orang-orang kafir ya. Jadi demikian orang munafik, mereka tidak mau berangkat, mereka cari alasan, berbagai macam alasan mereka kemukakan seakan-akan alasannya syar'i. Ternyata mereka punya rencana buruk. Kemudian ada juga sekelompok orang munafik. Dan subhanallah ikhwan, demikianlah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ragu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW orang yang paling fasih, yang ansahun nas. Ya, makanya para sahabat ketika Nabi di Haji Wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Halla qad ballagtu?" Ya, tidakkah aku telah menyampaikan? Kemudian Inna Allah sa'ilun bikum famadha antum qailun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, Allah akan bertanya kepada kalian tentang aku. Famadha antum qailun? Apa yang kalian jawab kalau kalian ditanya tentang aku? Para sahabat berkata, qalu nashhadu annaka qad ballagtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah. Kami bersaksi engkau telah menyampaikan risalah, engkau telah menyampaikan amanah dan menunaikan amanah, dan engkau telah menasihati umat ini. Rasulullah SAW ansahun nas, orang yang paling pingin kebaikan, yang paling menasihati, yang paling afsah, yang paling mampu menjelaskan, yang paling sayang ya.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang harisun 'alaikum, yang sangat semangat kebaikan untuk kalian. Ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum, dia merasa berat apa yang memberatkan kalian. Semangat agar kebaikan sampai kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat sayang lembut kepada kaum mukminin. Artinya Nabi sudah menyampaikan dengan segala bentuk nasihat, dengan cara yang terbaik, dengan penuh kelembutan. Tapi hidayah di tangan Allah. Orang munafik apa yang kurang bagi mereka? Mereka lihat langsung Nabi SAW. Mereka menyaksikan langsung akhlak Nabi SAW. Mereka menyaksikan langsung mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW. Mereka menyaksikan langsung bagaimana ayat-ayat turun berkaitan dengan kejadian-kejadian. Mereka tinggal di kota Madinah, mereka tinggal di tanah suci, mereka hadir di Masjid Nabawi. Apalagi yang kurang? Tapi kalau Allah tidak kasih, dia tidak dapat hidayah. Makanya orang munafik ini menakjubkan ya. Saya lihat ini dalil bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab hidayah sebab-sebab hidayah sudah terkumpulkan seluruhnya, akan tapi hati mereka tidak terbuka. Ada sekelompok orang munafik di antaranya Wadi'ah bin Thabit. Ya, kemudian juga ada seorang dari Asja namanya Makhshi bin Humayyir. Ya, mereka saling ngobrol di antara mereka. Orang-orang munafik pada ngumpul, mereka ngobrol. Mereka berkata, "Atahsabuna jilada Banil Asfar ka qitalil Arab ba'dihim ba'dhan?" Apa kalian kira berperang lawan orang-orang Romawi seperti perang Arab lawan Arab? Beda. Mereka gede-gede, mereka kuat-kuat, persenjataan lengkap. Terus mereka ngejek, "Wallahi laka'anna bikum qadan muqarranina fil hibal." Seakan-akan nanti besok sudah perang kalian akan terikat di tali, jadi tawanan mereka. Jadi mereka mengatakan demikian untuk apa? Memprovokasi agar kaum mukminin tidak berangkat perang. Ya, namanya orang kalau tidak berangkat, ingin punya teman-teman supaya tidak sendirian. Ya, ingin yang lain juga tidak ikut perang seperti mereka. Kalau udah maksiat, ingin yang lain ikut maksiat seperti dia supaya ada temannya. Supaya bisa bersabar dalam maksiat, tidak malu. Tapi kalau semuanya baik, dia sendiri buruk, dia malu. Ya, dia ingin ada temannya. Ya, itu biasa. Makanya mereka memprovokasi kaum mukminin untuk tidak berangkat. Kemudian Makhshi bin Humair ini sadar. Ya. Dia mengatakan, wallahi lawaditu anni uqadhi ala an yudraba kullu rajulin minna mi'ata jaldah wa anna nanfalitu an yanzila fina Qur'anun lima qalatikum hadhihi. Ketika dia mendengar obrolan mereka, dan mereka orang munafik, kata dia, lebih baik kita di satu masing-masing kita dicambuk 100 kali dan kita lolos daripada nanti turun Al-Qur'an, ya. Kemudian membongkar pembicaraan kita ini. Turun Al-Quran, bongkar pembicaraan kita ini. Jadi perhatikan sini, dia mengatakan lebih baik kita masing-masing dicambuk 100 kali daripada Allah turunkan ayat yang membongkar kesalahan-kesalahan kita. Ya. Subhanallah, mereka tahu Allah Maha tahu. Mereka tahu Allah bisa turunkan ayat untuk membongkar omongan mereka. Ya. Tapi begitulah namanya kemunafikan. Ketika mereka sedang ngobrol tersebut, Rasulullah SAW diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala membongkar perkataan mereka. Rasulullah SAW berkata kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, "Adrikil qaum fa innahum qad ihtaraku fasalhum amma qalu." Temui mereka, kata Nabi SAW. Mereka telah terjerumus dalam kemaksiatan. Tanyakan kepada mereka apa yang sudah mereka bicarakan. Fa in ankaru faqul bala. Kalau mereka ingkari, katakan justru kalian telah ngomong demikian. Qultum kadza wa kadza. Kemudian Ammar bin Yasir pun menuju mereka. Kemudian mereka pun datang. Dan Ammar menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan mereka ngaku mereka tidak berani mengingkari. Mereka tahu Allah turunkan ayat. Subhanallah. Mereka tahu Allah turunkan ayat kepada Nabi SAW. Tapi mereka masih aja munafik. Maka mereka datang. Mereka akhirnya Wadi'ah bin Thabit berkata, "Ya Rasulullah, inna kunna nakhudhu wa nal'ab." Ya Rasulullah, kami cuma bercanda. Main-main saja ya Rasulullah. Maka Allah turunkan firman-Nya, "Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun." Orang-orang munafik takut jika diturunkan kepada mereka surat yang akan membongkar apa yang ada dalam hati mereka. Mereka takut. Mereka tahu bisa suatu saat Allah akan bongkar, tapi mereka tidak beriman juga. Benar-benar hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qul istahzi'u, silakan kalian ngejek.
Innallaha mukhrijum ma tahdzarun. Allah akan keluarkan apa yang kalian khawatirkan. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalau kau bertanya kepada mereka, kenapa kalian ngomong demikian? Mereka akan berkata, kami hanya bercanda, hanya bermain-main. Katakanlah kepada mereka, apa kalian bercanda, mengejek Allah dan ayat-ayatnya Rasulnya? Jangan kalian minta uzur, kalian telah kufur setelah iman kalian. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara juga ada seorang munafik namanya Al-Julas bin Suwaid bin As-Samit. Al-Julas bin Suwaid ibn As-Samit, salah seorang dari kaum munafikin, ya. Dia pernah berkata, "Wallahi la in kana Muhammadun shadiqan la nahnu syarrun minal hamir." Kalau Muhammad itu benar, ya. Kalau Muhammad itu benar, tentu kita ini lebih buruk daripada dongki, lebih buruk daripada keledai. Kalau Muhammad itu benar, kita lebih buruk daripada keledai, daripada himar. Maka Umair bin Sa'ad mendengar perkataan Julas, Al-Julas. Maka dia berkata, "Wallahi ya Julas, innaka la ahabbun nasi ilayya." Wahai Julas, kata Umair bin Sa'ad sahabat. Dia berkata kepada Julas, "Wahai Julas, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Wa ahsanuhum indi yadan, dan engkau orang yang paling banyak menolongku, yang paling baik kepadaku. Wa azhum alayya an yusibahu syai'un yakrahuhu, dan aku paling tidak suka kalau engkau ditimpa dengan sesuatu yang kau tidak sukai." Yaitu dia sangat sayang kepada Julas. "Wa laqad qulta maqalatan la in adzakartaha la tafdahannaka wa la in sakattu 'alaiha la tuhlikanni." Sungguh kau telah mengucapkan suatu perkataan, ya. Kalau engkau sebutkan, maka kalimat tersebut akan membongkar keburukanmu. Allah akan bongkar. Tapi kalau aku diam, aku tidak laporkan, maka kalimat ini akan membinasakan aku. Ya, aku tidak punya pilihan kecuali dua. Aku laporkan kepada Nabi, kalau aku tidak laporkan, aku akan binasa. Wala ihdahuma asyaddu alayya minal ukhra. Dua-duanya berat bagiku ya Julas. Dia sangat sayang sama orang ini, tapi syariat saya harus laporkan. Summa masya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umair bin Sa'ad pun jalan menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersebutkan apa yang diucapkan oleh Julas. Maka Julas pun datang kepada Rasulullah dan dia bersumpah kepada Allah, dia berkata, "Aku tidak mengatakan demikian wahai Rasulullah. Wa laqad kadzdzaba alayya Umair. Umair dusta atas namaku ya Rasulullah. Wa ma qultu ma qala Umair. Aku tidak mengucapkan apa yang dilaporkan Umair kepada engkau ya Rasulullah." Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala membongkar perkataan mereka. Perkataan Julas, "Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim." Mereka bersumpah dengan nama Allah, mereka tidak mengucapkan, tapi sungguh mereka telah mengucapkan kalimat kufur, ya, dan mereka telah kafir setelah Islam mereka, ya. Al-Julas, ya, disebutkan bahwasanya Al-Julas katanya bertobat. Setelah itu dia bertobat dan bagus taubatnya, ya. Sampai dikenal dia seorang muslim yang baik setelah itu, ya. Mungkin dia sadar, ya. Tapi di antara perbuatan orang munafik, mereka membangun sebuah masjid, ya. Sebelum perang Tabuk, ya. Sebelum perang Tabuk mereka bangun masjid yang dikenal dengan Masjid Dirar, ya. Mereka dikenal dengan Masjid Dirar. Masjid ini mereka bikin sebenarnya untuk memecah belah antara kaum muslimin. Mereka ingin memecah belah di antara kaum muslimin, ya. Sehingga mereka bangun masjid tersebut sebelum perang Tabuk dengan alasan bahwasanya Masjid Nabawi jauh. Kita ingin bangun masjid yang dekat orang-orang sekitar sini. Kalau harus ke Masjid Nabawi terlalu jauh. Orang-orang lemah, ya mungkin kalau di sana salatnya panjang-panjang, di sini salatnya enggak panjang-panjang. Sehingga mereka bisa pergi ke masjid ini, ya. Dan mereka disuruh membangun oleh pimpinan mereka bernama Abu Amir Al-Fasiq. Jadi kota Madinah ada dua munafik besar. Tinggal dua orang ini. Yang lain sudah pada meninggal. Kita sudah sering sampaikan bahwasanya di Madinah ketika terjadi perang saudara sampai 100 tahun lebih, 120 tahun antara suku Aus dan suku Khazraj. Yang dua-duanya adalah bersaudara, Banu Qailah, kembali kepada ibu atau nenek mereka namanya Qailah. Namun karena ada sesuatu akhirnya mereka perang saudara 120 tahun. Sampai akhirnya mereka perang besar-besaran sekitar 5 tahun sebelum Nabi berhijrah, ya, disebut perang namanya Yaumul Bu'ats. Situ mereka perang habis-habisan
sehingga banyak di antara mereka meninggal dunia. Semuanya meninggal, pembesar-pembesar mereka, senior-senior mereka. Yang tersisa cuma Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Di antara juga yang tersisa, yang senior adalah Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir Al-Fasiq ini seorang yang dia pintar ceramah, disebut Ar-Rahib, dia tahu tentang mungkin ajaran-ajaran yang baik ya. Dan dia bapaknya Hanzalah ibnu Abi Amir yang meninggal di perang Uhud dalam kondisi junub kemudian dimandikan oleh para malaikat. Hanzalah ibnu Abi Amir, bapaknya Abu Amir Al-Fasiq. Dia salah seorang munafik yang tersisa senior ya. Abu Amir Al-Fasiq sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dia menyuruh agar orang munafik membangun masjid. Tujuannya apa? Tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah di antara kaum mukminin. Ya. Itu tujuan-tujuan mereka. Dan mereka minta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meresmikan Nabi salat di situ. Mereka bilang, "Alasan ini masjid jauh dari Masjid Nabawi, ya Rasulullah. Orang-orang kalau Masjid Nabawi salatnya lama, kita di sini mungkin salatnya cepat, untuk orang-orang lemah biar ke sini saja." Dan mereka minta Rasulullah SAW untuk salat meresmikan masjid tersebut. Sehingga kalau Rasulullah SAW sudah salat situ, orang akan percaya. Ternyata niat mereka buruk. Tapi Rasulullah SAW ketika itu tidak bisa salat. Karena sudah akan berangkat menuju perang. Kata Rasulullah SAW, "Inni ala janahi safarin wa hali syughlin. Walau qadimna insyaallah la atainakum fasallaina lakum fih." Kita sudah siap berangkat perang. Mohon maaf. Kami sudah sibuk banget. Nanti kalau kami pulang dari Tabuk, insyaallah aku akan salat situ. Nabi menjanjikan demikian. Ya, kemudian Rasulullah SAW pergi perang Tabuk. Ketika pulang, maka turunlah ayat-ayat yang menjelaskan tentang niat buruk mereka. Jadi ayat surat Al-Qur'an dalam surat Taubah membongkar aib-aib orang munafik. Walladzina takhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa isadan liman haramallahu wa rasulahu min qabl. La yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la takum fihi abadan. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang menjadikan masjid dhiraran, masjid dhirar yang masjid yang bikin kemudaratan, tempat kekufuran, markas kekufuran untuk memecah belah di antara kaum mukminin. Ya, dan juga sebagai sarana untuk pengawasan dari orang yang mengawasi memerangi Allah dan Rasulnya sebelumnya, itu Abu Amir Al-Fasiq. Dan mereka bersumpah, kami tidak membangun masjid kecuali untuk kebaikan. Kata Allah, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi bahwasanya mereka berdusta. Kata Allah, la takum fihi abadan. Jangan sekali-sekali salat di situ. Akhirnya masjid itu dibakar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan kepada kita bahwasanya di sana ada orang-orang munafik yang ingin merusak Islam dari dalam dengan dibalik bendera-bendera Islam, dibalik yayasan-yayasan Islam ya. Seperti ini, orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin merusak Islam dengan masjid. Enggak main-main, dengan atas nama masjid. Dengan atas nama masjid ya. Ini tentang orang-orang munafik. Nah, ternyata ada juga sebagian sahabat yang mereka tidak ikut dalam perang ya. Mereka terlambat datang ya. Karena ya ada masalah sehingga mereka tidak bisa ikut ya. Qadarullah mereka tidak ikut, tapi akhirnya ada sebagian yang bisa menyusul. Ya, mereka lambat-lambat, akhirnya ada yang sempat menyusul terlambat, ada yang tidak berangkat sama sekali. Di antara para sahabat yang mereka dikenal dengan iman mereka, orang-orang yang mulia. Ya. Di antaranya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini tidak ikut perang. Murarah bin Rabi' ini juga tidak ikut perang. Hilal bin Umayyah ya. Ini juga tidak ikut. Abu Khaisamah terlambat. Ya. Inilah di antara orang-orang yang mereka dikenal dengan orang-orang yang imannya kuat, tetapi qadarullah ketika itu ada di antara mereka akhirnya tidak berangkat dan ada di antara mereka yang berangkat. Akhirnya Rasulullah SAW pun berjalan keluar bersama para sahabat ya. Akhirnya Rasulullah SAW berangkat dengan 30.000 pasukan. 30.000 pasukan ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu ya. Beliau berkata, aku tidak pernah terlambat atau ketinggalan dari perang yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang apapun selalu aku ikut kecuali perang Tabuk. Ketika itu Rasulullah SAW berperang di musim yang sangat panas. Kemudian Rasulullah SAW akan berjalan menuju safar yang sangat jauh.
melewati padang pasir yang sangat jauh yang tidak ada air di tengah-tengahnya. Dan Rasulullah akan berhadapan dengan musuh yang sangat banyak, yaitu dari kaum Romawi. Dan yang ikut perang bersama Nabi banyak, 30.000 orang. La jama'uhum kitabun hafil. Tidak ada buku yang bisa mengumpulkan mereka saking banyaknya. Ketika ikut perang banyak 30.000, jadi kalau ada yang tidak ikut 5, 10, 100 tidak ketahuan. Tidak ketahuan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Muhammad bin Maslamah menggantikan posisi Nabi selama Nabi perang di kota Madinah. Ya, Muhammad bin Maslamah. Kemudian yang menjadi imam adalah Ibnu Ummi Maktum, ya umun nas fi salat. Jadi imam pengganti Rasulullah SAW. Adapun mengatur kota Madinah, khalifah pengganti Nabi adalah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antaranya Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk tinggal di kota Madinah untuk menjaga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah SAW meskipun pasukan begitu banyak 30.000, Rasulullah SAW ketika berjalan menuju Tabuk, Rasulullah SAW tanya beberapa orang yang Rasulullah kenal. Rasulullah tanya, ya. Ya, Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Ruhm Kulthum bin Husain Al-Ghifari, siapa saja yang dari Bani Ghifar tidak ikut perang? Siapa saja dari Bani Aslam tidak ikut perang, ya. Ketika sampai di Tabuk, Rasulullah SAW bertanya, mana Ka'ab bin Malik? Subhanallah. Rasulullah SAW bukan orang yang tahu ilmu gaib. Kalau Allah tidak kasih tahu, maka Nabi tidak tahu. Tapi Nabi bertanya, mana si fulan, mana si fulan? Ya, Rasulullah SAW tanya kepada mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, di antaranya tidak ikut perang Tabuk. Ya. Kenapa? Kan Rasulullah SAW menugaskan dia untuk mengurusi keluarganya, ya, dan ngurusi istri-istrinya, ya. Tapi Ali bin Abi Thalib semangat untuk perang. Sampai dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atukhallifuni fis sibyan wan nisa?" Ya Rasulullah, kau tinggalkan aku di Madinah suruh jaga wanita-wanita dan anak-anak. Ali ingin perang. Ya. Ali ingin perang. Ya. Sampai orang-orang munafik ketika melihat Ali bin Abi Thalib tidak diajak, mereka bikin provokasi. Mereka berkata, "Ma khallafahu Rasulullah SAW illa istithqalan lahu wa takhaffufan minhu." Muhammad SAW tidak mengajak Ali bin Abi Thalib karena Ali bikin repot. Dan kalau Ali enggak ikut jadi ringan bagi Nabi SAW. Maka Ali ketika mendengar provokasi tersebut, dia bawa pedangnya dan dia menuju Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah berjalan sampai pada Jurf. Sudah daerah Jurf, sudah agak jauh. Jauh, kira-kira mungkin 8 kilo, 10 kiloan dari Masjid Nabawi. Sudah 10 kilo, tapi Ali kejar dengan bawa pedangnya. Rasulullah kaget, kata Rasulullah SAW, Ma ja'a bika ya Ali. Apa yang buat kau kemari wahai Ali? Faqala Rasulullah, za'aman nas annaka innama khallaftani annaka istathqaltani wa takhaffafta minni. Ya Rasulullah, orang-orang mengatakan engkau tidak ajak aku karena kau merasa berat kalau aku ikut. Dan kalau aku enggak ikut kau merasa ringan. Kata Rasulullah SAW, kadzabu, mereka dusta. Orang-orang munafik, mereka dusta. Walakinnani khallaftu kalimata taraktu wara'i. Kan saya tugaskan engkau ngurusi orang yang saya tinggalkan. Ada istriku, ada keluargamu, ada anak putriku dan banyak yang engkau harus urusin. Farji' fakhlufni fi ahli wa ahlik. Pulanglah engkau ke kota Madinah, balik, enggak usah ikut. Ya. Ya, gantikan aku untuk ngurusi istri-istriku dan untuk ngurusi keluargamu juga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa, ghairu annahu la nabiyya ba'di." Tidakkah kau ridha bahwasanya kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Ya. Sa'ad bin Abi kata Ali bin Abi Thalib, "Bala ya Rasul, tentu aku ridha." Maka Sa'ad bin Abi Waqqas yang meriwayatkan hadis berkata, "Fa adbaru Ali musri'an ka'anni anzuru ila gubari qadamaihi yasta." Maka Ali pun segera kembali, ya, dengan cepat sampai aku melihat debu-debu di kakinya berterbangan, ya. Setelah Nabi mengatakan, "Ama tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa." Tidakkah kau ridha kedudukanmu dibanding diriku seperti kedudukan Harun dibanding Musa alaihissalam. Ini sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Sebagian orang-orang Syiah atau orang Syiah mereka berdalil dengan hadis ini. Kata mereka ini dalil bahwasanya yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi berkata, "Ama tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa." Tidakkah kau ridha
wahai Ali bin Abi Thalib, kedudukanmu dibandingkan denganku seperti kedudukan Harun dibandingkan Musa. Kata mereka berarti Ali bin Abi Thalib berhak untuk menjadi khalifah. Tapi ini adalah pendalilan yang sangat tidak tepat. Ya, pertama, kalau kita lihat zahir dari hadis ini, ternyata memang Harun setelah Nabi Musa meninggal, Harun tidak menjadi pengganti Nabi Musa, tidak menjadi khalifah pengganti Nabi Musa. Berarti bukan itu maksudnya. Ya. Kecuali kalau Nabi Musa meninggal, Harun menjadi pengganti, ya mungkin. Ya, ternyata yang terjadi tidak demikian. Ya. Yang terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam pergi menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, dia menyuruh Harun untuk ngurusi Bani Israel dan nanti menyuruh mereka untuk nyusul Nabi Musa. Dan ditinggalkannya Harun oleh Nabi Musa alaihissalam bukan karena rendahnya Harun, tidak. Tapi ada tugas penting untuk ngurusi Bani Israel. Sebagaimana kata Nabi SAW, seakan-akan Nabi berkata, aku tinggalkan kau, hai Ali bin Abi Thalib, bukan karena kau rendah, bukan karena kau memberatkan aku, tidak. Tapi ada urusan penting, ngurus istri-istriku, ngurus putriku Fatimah, bukan karena kau rendah. Jangan dengar mereka. Jadi Nabi menjelaskan bahwasanya kedudukan Ali tinggi, sebagaimana Harun kedudukannya tinggi di Nabi Musa. Kalau maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib khalifah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya Rasul akan jelaskan sejak awal. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah umumkan kepada para sahabat, kalau saya mati Ali menjadi pengganti, tidak pernah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengucapkan itu pun karena ahli bertanya supaya dia tidak sedih, Nabi sebutkan hal tersebut. Bukan sejak awal Nabi mengatakan, wahai Ali, kau di sini karena kedudukanmu seperti Harun kepada Musa. Tidak pernah Nabi bilang itu. Ketika ditanya baru Nabi menjelaskan. Lagi pula siapa yang mengganti kedudukan Nabi ketika Nabi perang Tabuk? Adalah Muhammad bin Maslamah, tadi saya sebutkan. Muhammad bin Maslamah yang menggantikan posisi Nabi mengatur kota Madinah. Ali bin Abi Thalib hanya ditugaskan ngurusi istri-istri Nabi dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ngurusi Madinah Muhammad bin Maslamah, bukan Ali bin Abi Thalib. Jadi pernyataan Nabi, tidakkah kau ridha kedudukanmu dibandingkan aku seperti Harun dibandingkan Musa, bukan menunjukkan bahwasanya kalau saya meninggal kau akan menjadi khalifah. Ini hanya khayalan orang-orang Syiah. Khayalan orang-orang apa? Syiah, ya. Oleh karenanya setelah Nabi meninggal menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Kemudian 2 tahun lebih kemudian Umar bin Khattab sekitar 20 tahun, kemudian Utsman, ya. Dan selama itu Ali tidak pernah bikin kegaduhan bahwasanya saya yang berhak, saya yang berhak, saya yang berhak. Ya. Dia tidak pernah mengatakan demikian. Ali bukan orang penakut. Ali adalah radhiyallahu anhu seorang yang sangat pemberani. Bukankah dia yang pernah tidur di tempat tidur Nabi ketika di awal Nabi akan berhijrah? Mengorbankan nyawanya, bisa jadi dimasuki rumahnya ditikam oleh orang Quraisy. Siapa yang tidur di situ? Yang berkorban Ali bin Abi Thalib. Dia tidak pernah penakut. Kalau memang dia berhak untuk menjadi khalifah, dia akan bicara. Wahai para sahabat, aku yang jadi khalifah. Nabi Muhammad SAW pernah berkata demikian. Tidak ada sama sekali. Bahkan ketika para sahabat berselisih ketika Rasulullah SAW meninggal, siapa yang jadi khalifah? Apakah dari Ansar ataukah dari Muhajirin? Tidak ada satupun. Kan Ali, enggak ada satupun dari sekian banyak para sahabat tidak ada yang mengatakan kan Rasulullah pernah bilang Ali, enggak ada. Seakan-akan para sahabat semua sepakat untuk membuang Ali dan Ali tidak pernah mengingatkan akan hal tersebut, menunjukkan memang ini tidak pernah terjadi. Nabi tidak pernah menyatakan kalau saya meninggal menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Hanya khayalan orang-orang Syiah yang gara-gara khayalan ini mereka kafirkan Abu Bakar, mereka kafirkan Umar, mereka kafirkan Utsman, mereka kafirkan seluruh para sahabat kecuali segelintir orang yang mereka tidak kafirkan gara-gara khayalan yang ada di kepala mereka. Oleh karenanya, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kemuliaan Ali bin Abi Thalib diamanahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengurusi istri-istrinya dan mengurusi putrinya, tapi bukan menunjukkan bahwasanya yang jadi khalifah setelah Nabi adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah SAW pun membagi bendera peperangan, ya. Rasulullah SAW memberikan bendera paling besar kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, pemegang utama, ya. Kemudian bendera kaum Muhajirin Rasulullah berikan kepada Zubair bin Awam. Kemudian bendera dari suku Aus dari kaum Ansar Rasulullah berikan kepada Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Kemudian suku Al-Khazraj Rasulullah SAW berikan benderanya kepada Al-Hubab bin Al-Munzir. Kemudian penunjuk jalan adalah Al-Qamah bin Fagwa, ya, Al-Khuzai, jadi penunjuk jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Abu Khaythamah.
Abu Khaisamah radhiyallahu taala anhu. Dia termasuk orang yang terlambat berangkat menuju perang Tabuk tanpa ada uzur. Ya. Ketika Rasulullah SAW sudah berjalan berhari-hari, Abu Khaisamah belum berangkat juga. Rasulullah sudah berjalan, sudah jauh berhari, mungkin sudah ribuan kilo kali ya. Sudah ratusan kilo. Ya. Madinah ke Tabuk sekitar 750 kilo. Ya. Maka Abu Khaisamah masuk di musim yang sangat panas. Kemudian dia masuk di kebunnya, dia dapati dua istrinya sedang berada di Arish. Arish itu semacam pendopo atau semacam gazebo lah kalau bahasa kita ya. Pendopo. Kemudian di kebunnya, ini lagi mau musim panen korma, istrinya dua menanti. Kemudian mereka sudah menyiapkan menyiram-nyiram air ke tempat pendopo tersebut karena panas supaya didinginkan. Kemudian siapkan makanan, siap menjamu suami mereka. Kemudian ketika dia masuk, dia lihat istrinya berdua sudah siap menjamunya, sudah siap melayaninya. Apa yang dilakukan oleh kedua istrinya kepadanya, ya. Kemudian dia berkata, Rasulullah fi dhih wal rih wal har. Ya. Rasulullah SAW sekarang dalam kepanasan, di bawah terik matahari, angin yang kencang. Wa Abu Khaisamah fi dhillin barid. Sementara Abu Khaisamah di bawah naungan pohon, segar. Ta'min muhayya, makanan yang sudah siap. Wa amratin hasna fi malihi muqim, istri yang cantik, harta yang banyak. Ma hadza binis, ini bukan keadilan kata dia. Rasulullah SAW sekarang sedang berjalan di bawah terik matahari, diterpa dengan angin yang panas, ya. Di musim panas. Sementara Abu Khaisamah di kebunnya bersama istrinya yang cantik. Kemudian dengan makanan yang sudah dihidangkan di bawah naungan yang menyejukkan, ini bukan keadilan. Maka dia berkata kepada dua istrinya, wallahi la adkhulu arisha wahidatin minkum. Demi Allah aku tidak akan masuk kepada pendopo kalian berdua, enggak. Hatta alhaqu bi Rasulillah, sampai aku nyusul Rasulullah SAW. Fahayyi ali zadan, siapkan aku bekal untuk berangkat jihad. Kedua istrinya nurut. Fa'alata, tidak ada jangan mas. So, dua-duanya siapin tunggangan untuk suami mereka berdua. Kemudian berangkatlah Abu Khaisamah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia terlambat, dia ketemu Nabi di Tabuk. Ketika Rasulullah SAW sudah di Tabuk, tiba-tiba dari kejauhan mereka lihat orang datang. Hadza raqibun, orang bilang, "Ya Rasul, ada orang datang dari jauh." Hadza raqibun ala tariq muqbil, sedang dia datang menuju kita. Kata Rasulullah SAW, "Kun Abu Khaisamah." Ini Abu Khaisamah, ini Abu Khaisamah. Kemudian tidak lama kemudian jelas, ya. Seakan-akan Rasulullah firasat atau pandangan yang tajam. Kata Rasulullah, "Kun Abu Khaisamah." Itu Abu Khaisamah. Orang-orang berkata, "Benar ya Rasulullah, Abu Khaisamah." Benar yang datang Abu Khaisamah. Tatkala Abu Khaisamah radhiyallahu anhu datang dan dia meletakkan ontanya, kemudian dia mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun menangis. Maka Rasulullah SAW berkata, "Aula laka ya Abu Khaisamah." Hampir-hampir kau celaka wahai Abu Khaisamah. Hampir-hampir kau celaka. Kalau tidak ikut perang, senang-senang dengan istrimu, ya, dengan kebunmu, ya. Abu Khaisamah berkata, "Kitu ya Nabi Allah an ahlika bi takhallufi anka." Ya Rasulullah, hampir-hampir aku binasa tidak ikut serta bersamamu. Wa tazayyanat lid dunya, dunia telah berhias untukku. Wa tazayyana li mali fi aini, hartaku telah berhias di hadapanku. Wa kittu an akhtarahu alal jihad, hampir-hampir aku lebih milih dunia daripada jihad. Fastaghfara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bil khair wal barakah. Rasulullah SAW pun mohon ampunan buat dia dan mendoakan kebaikan baginya. Baik, sampai di sini dulu ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, kajian kita. Tidak ada pertanyaan, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.